kok bisa ada sebuah teknologi memutarbalikkan fakta yang diyakini oleh pelapor. Ini sudah kita lihat proses gelar perkara khusus dilakukan di Barreskrim Polri. Sementara saat yang tidak lama setelah itu di Polda Metro Jaya sudah dinaikkan status kasus aduan dari klien Anda ke tahap penyidikan. Apa Anda merasa bahwa dari GP khusus yang berlangsung di Barreskrim ini tidak akan mengubah atau ada kekhawatiran justru akan mengubah di sini? Ya, kalau kami sih berpandangan gelar perkara khusus yang terjadi di Barreskrim itu berdiri sendiri dengan tujuan mengevaluasi penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak di Treskrimum Barreskrim. Nah, sementara yang di Polda sendiri itu juga berdiri sendiri ya, dan kebetulan di hari yang sama mereka juga ternyata melakukan gelar perkara. Setelah juga memang sebelumnya mereka kan melaporkan sudah memeriksa puluhan saksi, mendengar 7 ahli ya, bahkan di beberapa waktu sebelumnya kami sendiri mempertanyakan karena sudah berjalan penyelidikan hampir 3 bulan. Ya, karena kan setelah penyelidikan pun naik ke penyidikan masih juga butuh waktu dan rata-rata biasanya sama tuh 3 bulan lagi. Lalu kapan melaju ke persidangannya lebih kurang itu yang waktu itu kami pertanyakan. Nah, ternyata di hari yang sama setelah gelar perkara khusus Barreskrim selesai, keesokannya kita dapat berita ya yang di Polda itu sudah meningkatkan ke tahap penyidikan. Jadi menurut saya sih ini sesuatu yang terpisah sekalipun mungkin waktunya hampir berdekatan ya. Karena sampai sekarang pun juga untuk yang gelar perkara khusus Barreskrim kan belum ada hasil. Iya. Jadi bagaimana kita bisa mengkaitkan karena belum ada hasil juga yang di sana. Oke. Satu hal lagi bahwa dari pihak Roy Suryo CS masih merasa ada upaya kriminalisasi dengan memasukkan pasal dalam Undang-Undang ITE. Menurut Anda, Bung Rifai, gimana membaca itu? Tidak, jadi kan memang kalau di pasal 27, jadi gini, kalau pencemaran nama baik dan fitnah itu di dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27. Jadi ada memang lex spesialisnya, karena kalau 310, 311 itu kan di KUHP. Sementara di Undang-Undang ITE itu di pasal 27. Lalu kenapa kami ada tambahkan pasal 32 dan 35? Sebenarnya kami hanya mempertanyakan sesuatu yang sederhana. Bagaimana ada sebuah tampilan ya, lalu menggunakan aplikasi IT tertentu, dan ijazah Pak Jokowi langsung dinyatakan palsu. Nah, kan kami hanya melihat apakah satu itu. Lalu kedua ada lagi satu penggunaan aplikasi tertentu yang seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya dimiliki oleh Dulmatno. Ini kan sesuatu yang sangat berbeda dari keyakinan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri yang menjalani perkuliahan, beliau sendiri juga yang menyelesaikan perkuliahan hingga memperoleh ijazah itu dari UGM. Kok bisa-bisanya kemajuan teknologi hari ini gitu ya bisa membuat sesuatu yang diyakini benar menjadi betul-betul terbalik 180%. Nah, pertanyaan ini yang kami kami sajikan kepada pihak Polda agar diuji, dan kebetulan di pasal 32 dan 35 itu ada rumusan pasal seperti itu ya. Jadi siapapun yang melakukan rekayasa teknologi ya untuk mengubah sesuatu yang asli menjadi palsu, maka itu bisa diuji lebih kurang begitu. Nah, tapi apakah ini nanti bisa memenuhi unsur atau tidak, kami serahkan kepada penyidik. Tapi pertanyaan mendasar kami adalah kok bisa ada sebuah teknologi memutarbalikkan fakta yang diyakini oleh pelapor. Bung Rifai, singkat saja terakhir, apa yang Anda harapkan dari proses ini? Karena kan ini sudah lama juga perjalanannya. Ya, pertama sih kami mengharapkan semua perkara itu kan harus ada akhirnya ya. Baik yang kami laporkan di Polda maupun yang diajukan oleh TPO kepada Pak Jokowi di Barreskrim. Ya, kami menghormati semua upaya hukum dan kita harapkan tetap harus ada hasilnya karena bagaimanapun juga masyarakat juga kan menanti ini seperti apa ujungnya. Tapi yang mau saya sedikit tambahkan mengenai gelar perkara khusus di Barreskrim ini sebenarnya sesuatu yang berbeda dengan Polda ya. Lalu yang disampaikan bahwa saya kan sama Pak Rismon sama-sama hadir. Kita ini hadir di sesi pertama. Sesi kedua justru saya dapat informasi ya dari Kompolnas. Di situ ada sesi di mana pihak UGM sendiri didengar, termasuk juga semua tenaga ahli dari Puslapor. Ya, dan memang mereka itu memaparkan bukan kepada pelapor atau ahlinya, mereka memaparkan kepada Itwasum, Propam, Biro Wasidik, termasuk Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, DPR Komisi 3 dan segala macam. Jadi memang mereka itu kemarin tidak memaparkan kepada pelapor.